ini adalah area di mana eksistensi perusahaan Belanda itu membangun sebuah pemerintahan. Karena pada saat itu, dulu Indonesia ini dibentuk dari berbagai pulau dan juga berbagai kerajaan di setiap pulaunya. Di mana Indonesia itu punya banyak sekali kerajaan, bahkan di setiap pulaunya punya kerajaan. Nah, untuk di Jawa Barat tersendiri itu adalah kerajaan Sunda. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Pajajaran. Nah, Kerajaan Pajajaran sudah Nah, selama 92 tahun bagaimana Belanda datang ke sini? 1619 yang dipimpin oleh Jan Pikus Sungkur atau terkenalnya JP Koen merebut Sunda Kelapa menjadi pelabuhan utama untuk kegiatan perdagangan VOC pada saat itu. Nah, inilah Jan Pikus Sungkur yang sangat benar-benar keras ya untuk berusaha dan bersikeras untuk membangun kota Batavia. Kota Batavia itu apa sih? Batavia itu bahasa Belanda yang aslinya katanya Batavia. Yang artinya adalah sebuah kota yang dibangun untuk keturunan-keturunan Belanda karena mau membangun kota Batavia itu layaknya kota Amsterdam seperti itu. Nah, inilah Nah, kembali ke Pos Indonesia. Sekarang kita berdiri di Pos Indonesia dan Pos Indonesia ini adalah bangunan baru. Kalau bangunannya di tahun 1928, tapi secara sejarah Pos Indonesia itu punya sejarah yang panjang sejak tahun 17. Tapi di jalur-jalur ini digunakan oleh Transjakarta. Jadi jalur-jalurnya masih ada, tapi hanya digunakan untuk Transjakarta. Tapi bagaimana dengan sisa-sisa relnya? Nah, sisa-sisa relnya itu kebanyakan ketika pembangunan kota Jakarta itu hanya ditimbun di tanah. Jadi ditimbun dalam tanah aja. Makanya kenapa bodoh arahnya. Nah, ini ada foto juga halte lamanya dekat Balai Kota. Ya Allah, lucunya. Jadi adanya di dekat sebelah pohon sana ya, kalau lihat dari sini kelihatan. Jadi dulu halte. Iya betul, harusnya nyambung. Dikubur aja ini. Iya, dikubur aja. Jadi makanya selama pembangunan MRT Jakarta atau subway-nya Kota Jakarta masih ditemukan Pak di dalam bawah tanah karena memang kita ketika pembangunan tidak membongkar sama sekali, hanya ditimbun saja. Oh, nggak dibongkar. Nah, alasan 1960 ya, karena memang kerjasama untuk pembuatan moda transportasi lebih banyak dilakukan dengan Jepang daripada dengan Belanda. Karena kan ibaratnya nggak mau lah melanjutkan hal-hal yang berbau Belanda. Nah, pada saat itu juga Indonesia membuat yang bukan milik Belanda. Artinya ini adalah meriam lain, yaitu meriam miliknya Portugis. Jadi ini adalah meriam Sijagur. Kenapa namanya Sijagur? Karena dia berasal dari sebuah pabrik senjata namanya Senjago di Bara. Jadi makanya namanya Sijagur. Tapi orang-orang lokal menyebut meriam Sijagur ini karena suaranya yang meledak gitu ya. Ketika meledak suaranya jelgur. Makanya kenapa disebutnya meriam Sijagur. 16 meriam kecil yang kemudian dileburkan menjadi satu seperti ini. Makanya kenapa di atasnya itu ada namanya dalam bahasa Portugis yang artinya adalah aku terbuat dari diriku sendiri. Jaki. Sebuah air pancur, sebenarnya tempat air pancur yang dibuat di tahun 1743 awalnya untuk menopang banyaknya air bersih yang ada di kota Batavia. Kenapa dibuat air pancur ini? Karena dekat dengan laut sehingga menggunakan tembakan air bersih. Sehingga pada saat itu Belanda berusaha mencari air bersih Jakarta, Bapak Rizal pernah dihancurin, dibangun lagi seperti itu untuk mengenang dan juga adanya eksistensi pipa air dan juga eksistensi
kita menjadi bahasa Belanda yang diserap menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Nah, salah satunya Gubernur Kantor atau Kantor Gubernur ya artinya. Nah, gedung ini dulunya dibangun di tahun 1626, hanya satu lantai. Tapi kemudian dibangun lagi, renovasi sampai tingkat 2 dan memiliki sayap kanan dan sayap kiri sejak tahun 1710 di zaman Gubernur Jenderal Van Riebeeck. Nah, gedung ini sebagai kantor balai kota, sebagai kantor gubernur, tidak hanya itu, dia juga ada administrasi publik, kemudian juga kegiatannya Dewan Pengadilan dan juga kegiatannya dewan-dewan representasi dari setiap kota raja di pemerintahan Hindia Belanda, dan juga gedung ini ada penjara bawah tanah. Penjara bawah tanahnya juga ada di gedung ini seperti itu. Nah, di atas itu ada sebuah bel atau lonceng ya. Nah, lonceng itu digunakan untuk menginformasikan kepada warga Batavia untuk berkumpul ke sini dan juga mendengarkan informasi dari gubernur. Biasanya seperti itu. Tapi juga lonceng itu disebut oleh warga Batavia sebagai lonceng kematian. Karena dengan mendengar lonceng itu tandanya akan ada sebuah eksekusi. Gitu. Karena dulu masih memperlakukan sebuah eksekusi mati yang dipertontonkan kepada warga Batavia di depan gedung balai kota. Tepatnya di balkon ini atau di sebelah kiri dari balkon ini. Jadi dia berdiri di sana, nanti akan digantung di sana. Tahun 1839 dan orang terakhir yang dihukum di sana adalah seorang budak Cina yang hanya mencuri sebuah rokok atau cerutu ya kalau dulu bilangnya. Nah, cerutu ini sebenarnya digunakan karena dia waktu itu lagi sakit dan dia butuh herbal yang ada di cerutu itu. Tapi karena dia ketahuan dan dilaporkan, akhirnya dia dieksekusi mati di depan gedung balai kota. Di tahun 1929 untuk sebuah perusahaan namanya perusahaan Dunlop atau ini ban. Dunlop iya ban. Dunlop, ban. Sampai sekarang masih ada. Nah, ini Cafe Batavia jadi kafe itu di tahun 1992. Bisa. Nah, jadi ini salah satu kafe yang terfamous sekarang ya, atau restoran terkenal karena dia ada makanan Indonesia dan juga makanan baratnya juga. Jadi ada juga dia. Baik, sekarang kita berada di depan Museum Wayang. Dulu areanya Museum Wayang itu adalah sebuah gereja. Ya, dulu adalah sebuah gereja, ini adalah gerejanya di tahun 1640. Ya, ini gereja pertama dan ini gereja kedua. Dulu gereja pertama terlalu kecil, akhirnya dibangun lagi lebih besar ya, ini gereja keduanya. Tapi yang gereja kedua juga hanya bertahan sekitar sampai 1800-an. Perusahaan ekspor impor namanya Geoedi Export. Nah, tapi sisa-sisa dari gereja lamanya itu masih ada, yaitu adalah sisa-sisa dari tempat pemakaman, yaitu batu nisannya masih ada di dalam Museum Wayang. Nah, di dalam Museum Wayang ada satu ruangan yang gedung arsip mandiri di nomor 40 ya, yang ini kita ada di gang ini namanya Gang Virgin, dan area ini kita kota kecil adalah Gang Virgin nih. Jadi saya menjelaskan bahwa dulu kota Batavia itu tidak area kerajaan Pajajaran itu bukan seperti kali besar gitu ya. Kali besar ini atau disebutnya Kali Ciliwung yang kemudian diluruskan ya. Nah, kalau ke sana itu jembatan utara Chinatown ya, area Glodok itu sudah bukan lagi bagian dari Batavia. Jadi dulu itu Belanda itu ketika membangun kota Batavia dan mengatur penduduknya untuk tinggal, orang-orang imigran lainnya selain orang-orang bangsa Eropa itu nggak boleh tinggal dalam kota Batavia. Jadi mereka memisahkannya, dan juga kampung-kampung lainnya itu karena dibuat sengaja seperti itu ya adik-adik ya. Dan untuk juga salah satu cara untuk mereka menghindari sebuah serangan dari komunitas-komunitas ini. Nah, kenapa sih area Chinatown itu lebih besar atau kampung Cina itu lebih besar ya, pecinan? Karena area pecinan
terkait dengan orang-orangnya itu sendiri, yang dimana sangat membantu sekali orang-orang Belanda untuk membangun bangunan-bangunan di kota Batavia. Dan orang-orang Belanda pintar dalam berdagang, pintar juga dalam matematika, sehingga banyak dipekerjakan oleh Belanda seperti itu. Sudah sekitar 4,5 meter penurunan tanah yang ada di Jakarta. Kebayang nggak sih setiap tahunnya berapa kali ini terjadi? Karena di Jakarta itu kita menggunakan air tanah, di mana air tanah ini bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga kayak gedung-gedung pencakar langit. Di mana gedung pencakar langit di Jakarta kan sangat banyak, ya, penggunaan air juga begitu banyak. Dan di Jakarta sendiri kita sudah populasinya sudah sangat over ya, atau berlebih gitu kan. Jenderal tahun Dia sudah banyak sekali 1930. pemiliknya, sampai yang paling terkenal itu di tahun 1800-an, yaitu seorang pedagang Cina namanya William Feng yang membuka toko kelontong namanya toko merah, karena merah juga adalah simbol keberuntungan ya bagi orang Cina seperti itu. Makanya sampai sekarang dari Belanda. Nah, mereka tuh punya keunikan sendiri, mereka lebih panjang, lebih tebal juga, dan mereka tuh ada tandanya. Semacam kayak brand ataupun stempel gitu ya, kayak stempel dari si SUI gitu ya. Dan ini kayak si pabriknya lah yang buat batu bata itu seperti itu. Dan batu bata Belanda itu sangatlah kuat ya, ketika dia dibikin jadi satu konstruksi yang sama, mereka nggak cuma horizontal tapi juga horizontal vertikal digabung menjadi satu seperti itu. Dan satu konstruksi bangunan itu tebal sekali ya, nggak setipis. Dijual jamu tradisional gitu, jadi jamu tradisional tapi sudah dibuat modern. Kota. Memiliki pelabuhan di Jakarta, Semarang, Surabaya adalah pelabuhan bersih. Itu kegiatan perdagangan rempah pada saat itu. Nah, gedungnya adalah gedung Eskomso Bank, di mana bank ini mengelola uang-uang yang ada di perdagangan 3 kota pelabuhan tersebut. Nah, sekarang ini asetnya Bank Mandiri. Dari sini sambil berjalan kita akan bisa melihat sisa-sisa jalur tram di bawahnya. Sambil jalan kita bisa lihat jalur tramnya masih ada di bawah tanah. Oke. Oh, ini jalur tramnya.
uang dan juga mengelola keuangan di pemerintah Hindia Belanda secara internasional. Jadi gedungnya ini yang sekarang jadi milik Bank Indonesia karena Ada nama aku. MRT, kamu suka MRT? Sama, aku juga suka MRT. ya mungkin aku mau ini kita sekarang berdirinya di sini ya. Kita berdiri di sini. Nah dulu tuh ada kolam besar di sini. Kemudian sekarang sudah diperbaiki di sana, melakukan pembangunan untuk evakuasi untuk sampai kota Jakarta. Nah stasiun Jakarta Kota adalah salah satu stasiun Jakarta juga yang terbuka 14, di mana diresmikannya di tahun 1929 oleh seorang arsitektur namanya Franz Johann Laurens Michel ya, dengan Art Deco style. Nah Jakarta Kota ini adalah stasiun Batavia Timur, makanya disebutnya BEOS. Kenapa namanya BEOS? Maskapai adalah perusahaan perkeretaapian Batavia Timur. Oh, jadi BEOS tuh nama perusahaan. Iya, nama perusahaannya BEOS itu. Nah, BEOS juga adalah perusahaan swasta. Nah, kemudian setelah Punya ada orang pemerintah Belanda. Hindia Belanda, ya. Punya orang Belanda berarti. Betul, punya orang Belanda. Sampai akhirnya pemerintah Hindia Belanda membentuk sendiri perusahaan perkeretaapian pemerintah namanya Staatspoorwegen, yang sekarang juga kita kenal setelah dinasionalisasikan menjadi PT KAI. Nah, PT KAI itu adalah perusahaan yang sudah dinasionalisasikan dari Staatspoorwegen atau perusahaan keretaapian Belanda. Jadi memang secara keseluruhan sejarah perkeretaapian di Indonesia itu dimulai dan dirintis sama Belanda. Makanya kenapa setiap kita pergi ke keluar kota, stasiun-stasiunnya itu adalah stasiun-stasiun dengan gedung-gedung bergaya arsitektur Eropa, karena memang yang bangun itu adalah Belanda, termasuk jalurnya, termasuk terowongannya itu kebanyakan Belanda yang membangun. Baru kita melanjutkan, kemudian kebanyakan sekarang juga dari Cina salah satunya seperti itu. Inilah stasiun Jakarta Kota yang sekarang Thank you. I am a junior high school student. I'm practicing my English and learning Are you also with Yes. your friend? Okay. That's my friend. Your time for some questions. Okay. Thank you so much. Yeah. Is it okay? First question is what's your name? Okay, my name's Ian. Ian. And what's your name? Yes, sir. Ian. And you? Show me. Show me. Ian. Best friend. Where are you from? From London. Oh, London. And what do you do for a Your work. You don't know. Okay, we work for a finance company. Finance. What do you bring you to Jakarta? What brings us to Jakarta? Yeah. We come for travel, for tourism, holiday. What is your first impression of Indonesia and Jakarta? We like Indonesia very much. We've been here before. We came to Indonesia, to Jakarta last year. So we liked it so much we've come again. Oh. And what's your personal access for Indonesia? For the What's your impression? Impression? And what you think? Okay. It's a very nice country. There is lots of young people here. There is lots of development going on. We think it's a very vibrant society. Very, can I say, lots of things happening. Very developing. Yeah. What is your favorite Indonesian food? Well, you like rendang. Rendang. Oh, rendang. Do you know any Indonesia words? No. Terima kasih. Terima kasih. Yeah, I think small words. Biasa mau ngajarin nggak? Yeah. What about my dad only? His father. Yep, hi. Arif. That's how you say it. I'm Arif. Shamil. Hi.
You wanna get up in wild sip my dad? Because we're gonna need some hunting omega. Okay, all right. Okay. Thank you. Have a good day. Bye bye. Thank you. Sorry, speak English while I listen. Oh, it's Spanish. Oh, you're from Spanish. Yeah. So I need to inform you that my friend here is specialist, so I hope you understand. So what do you think about Very nice. It's very nice. It's nice. The people Old are town. very good. Old town. Very nice. Is this your first time visiting Indonesia? Yes. No, every time. Many times. Many times. Indonesia, yes. Jakarta, one time. Jakarta first time. Yes, Jakarta. Oh, nice. What brought you here? What are you doing? Holiday. Visit the Oh, okay. Places have you visited here? Museum. Monas. Yes. Shopping. Shopping center. Have you tried any Indonesian food? And what's your favorite? What food? Nasi goreng. Nasi campur. Good. What's the biggest difference between Indonesia and What's your biggest difference between Indonesia Aquí la diferencia Food. Spain, People. the people, Temperature. temperature, Yeah, hot, yeah. Very